Mulai acara kita, saya akan membacakan dahulu peraturan-peraturan selama webinar ini berlangsung. Peraturan pertama, peserta diharapkan untuk memasuki ruangan Zoom 10 menit sebelum dimulainya acara. Yang kedua, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan background Zoom yang telah disediakan. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama acara kita berlangsung. Dan yang terakhir, jika peserta memiliki pertanyaan, harap menuliskannya di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Baiklah, itu tadi beberapa peraturan yang harus kita patuhi agar acara kita dapat berjalan dengan tertib dan juga lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Yang terhormat, narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Kak Lailatul Hilmi MIKOM. Dan yang terakhir kepada seluruh peserta webinar yang sudah bergabung di Zoom siang hari ini. Selamat datang dalam acara webinar Public Speaking yang bertemakan Be a Good Public Speaker to the Glory of Business. Acara ini merupakan acara kerjasama antara The Management Club atau TMC dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, sebelum kita memulai rangkaian acara inti kita, ada baiknya bagi kita untuk mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Fatma Asyatari. Kepada Saudari Fatma Asyatari, disilakan. Sekali lagi kepada Saudari Fatma Asyatari, boleh langsung membacakan ayat suci Al-Quran untuk kita pada siang hari ini. Oke, kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ternyata Saudari Fatma sepertinya ada kendala sehingga terlempar dari room Zoom barusan. Untuk itu, sekali lagi mohon maaf dan kita lanjut ke acara berikutnya. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama. Untuk itu, kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Sekali lagi kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi ini saya akan menyerahkannya kepada rekan saya, Bang Rizky. Kepada Bang Rizky, disilakan. Mungkin buat bisa saya satu dua. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rizky. Dan itu tadi foto sesi bersama kita. Dan sebentar lagi kita akan memasuki acara inti kita pada siang hari ini. Nah, tapi sebelumnya, kira-kira nanti apa aja sih yang akan dibahas dalam webinar ini? Nah, tentunya sesuai dengan judulnya, nanti akan dibahas serba-serbi tentang public speaking. Nah, tapi kenapa public speaking ya? Karena public speaking zaman sekarang itu sudah menjadi ibaratnya skill wajib nih bagi banyak orang, terutama untuk kita-kita yang ingin atau bahkan sedang merintis bisnis atau usaha.
Nah, kira-kira kenapa ya public speaking itu sepenting itu dalam dunia bisnis? Dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa memiliki skill public speaking yang bagus? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan terjawab dalam sesi penyampaian materi dan juga diskusi kita bersama pemateri yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini, yaitu Kak Lailatul Himi. Halo Kak Himi, selamat siang. Halo, selamat siang. Kresa ya panggilannya? Iya Kak, Kresa Kak. Oke, terima kasih Kak. Nah, sebelum kita mempersilahkan Kak Himi untuk menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan sedikit nih tentang Kak Himi ya. Nah, jadi Kak Lailatul Himi MIKOM sekarang berusia 25 tahun dan merupakan lulusan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Kak ini sudah bekerja di radio mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Nah, selain sebagai public speaker, Kak ini juga merupakan seorang entrepreneur. Nah, di mana Kak ini merupakan owner dari Vioreta Florist Studio dan juga High School Indonesia. Nah, selain itu, Kak ini tentunya adalah seorang master ceremony atau public speaker, ya, dan juga merupakan seorang konsultan pendidikan dan voice over untuk komersial dan company profile. Dan ini beberapa bisnis yang sekarang dimiliki dan juga dikelola oleh Kak ini. Yang pertama ada Laila Hijab, kemudian yang kedua ada High School Indonesia, dan yang terakhir ada Vioreta Florist Studio. Itu tadi sedikit pengenalan singkat ya tentang narasumber kita pada hari ini. Tentunya pasti keren banget ya, selain aktif sebagai jadi public speaker, dan aktif juga menjadi entrepreneur. Nah, sebelum saya mempersilahkan Kak Indi untuk menyampaikan materi, saya akan memberitahu kepada peserta bahwasanya nanti di pertengahan acara, panitia akan membagikan link absen lewat kolom chat di Zoom ini. Nah, untuk itu kepada seluruh peserta diharapkan untuk selalu menyimak dan juga selalu standby agar tidak ketinggalan informasi. Nah, sepertinya sudah banyak nih ya yang tidak sabar untuk mendengar penyampaian materi dari Kak Indi. Untuk itu, tanpa berlama-lama, langsung saja selama kurang lebih 45 menit ke depan, kita persilakan Kak Imi untuk menyampaikan materi. Pada Kak Imi, disilakan. Oke, terima kasih Kresya yang udah buka acara kita pada siang hari ini. Tapi kayaknya kita harus bilang makasih ya buat diri sendiri dulu di hari Sabtu siang-siang mau webinaran itu salah satu hal yang harus dibanggakan loh daripada rebahan ya di hari Sabtu. Kegiatan tentunya kita juga bakal dapat ilmu, kita harus ucapin makasih buat diri sendiri dulu. Oke, baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemarin dihubungin Rizky ya, selaku panitia acara, memang acaranya konsepnya via Zoom aja Kak, gitu. Tapi padahal kalau temanya public speaking, public speaker, entrepreneur, itu sebenarnya harusnya emang face to face. Kenapa? Karena biar semangatnya nyampe gitu, Krisya. Nah, mungkin next time kita punya waktu untuk face to face, kita bakal belajar lebih dalam lagi kalau misalnya ketemu secara langsung. Tapi sebelum dibuka nih acaranya, boleh tahu ini anak manajemen semua ya, Krisya ya? Macam-macam Kak, karena ini dibuka untuk umum Kak. Oke, siap. Berarti dari yang mengadakan adalah Fakultas Ekonomi ya? Iya Kak, lembaga manajemen dan juga di manajemen club. Oke, karena Fakultas Ekonomi adalah salah satu pilihan kedua ya. Jadi waktu itu ambil ilmu komunikasi, pilihan keduanya manajemen Fakultas Ekonomi UNAN, tapi lulusnya di S1 ilmu komunikasi. Nah, jadi udah masuk ke list kok untuk ekonomi. Cuan-cuan itu udah nangkep tuh di kepalanya. Oke, baik. Diulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dari Fakultas Ekonomi dan dari banyak peserta lainnya. Dan diucapkan terima kasih kepada dosen Fakultas Ekonomi tentunya yang sudah membimbing sehingga panitia dapat melaksanakan acara pada siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk panitia karena dengan jumlah partisipan yang sampai 200, kita beli oplos dulu untuk kita semua biar semangat pada siang hari ini. Oke, baik. Di sini kita share dulu ya. Share, bentar.
nggak usah kaku-kaku ya, karena kalau bicara tentang public speaking dan pengantar ilmunya itu memang harus senatural mungkin, semut mungkin, karena memang itu membangun konsep diri. Nah, nanti kita akan belajar itu. Oke, ada typo di sini. Nah, ini dikirim malam-malam ya ke Rizky ya, diupdate lagi PowerPoint-nya gitu, bahannya. Jadi udah rada error, mohon maaf. Oke, baik. Tadi sudah dikenalkan juga sama Krisya terkait dengan CV-nya. Nah, di sini ada yang seumuran 25 tahun? Enggak ya? Oke, tapi nggak beda-beda jauh lah ya. Masih tipis ya. Kan teman-teman 24, kakak 25 gitu. Oke, memang aktifnya dulu sebelum public speaker itu memang dapat ilmunya paling banyak di radio. Jadi di radio aktif dari 2014 sampai 2018. Terus sekarang memang setelah menyelesaikan studi S1 itu memang fokus di dunia bisnis, di entrepreneur. Ada High School Indonesia pertama kali tahun 2018 sampai saat ini, dan owner Violeta Floris. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar, tapi kalau belum pernah nih buat dua profil usaha ini, tolong di follow ya, tetap ya. Dan semakin diperdalam ilmunya lewat master ceremony, memang sering MC, dan juga diamanahkan menjadi education consultant yang terakhir dari Dispora Kota Padang, dan yang terakhir adalah menjadi face over for commercial break dan juga company profile. Nah, ini teman-teman semua berhubungan ya aktivitasnya, nanti kita bahas. Oke, next. Nah, ini mungkin udah pernah dengar, tapi kalau belum pernah, coba dilihat aja Instagramnya, di follow, karena nanti tadi udah dibilang ya sama panitia, mungkin teman-teman, mungkin Krisya bisa bantu ya, Krisya ya. Jadi teman-teman yang menjawab pertanyaan, teman-teman yang memberikan partisipasi ya dalam Zoom nanti, tolong dicatat, catat WA-nya, karena nanti bakal dapat gift nih, mungkin dari Violeta Floris. Oke ya. Oke. Nah, untuk yang pertama deh, satu orang yang berpartisipasi, menurutnya apa itu public speaking sebelum masuk ke public speaker-nya? Boleh? Aktifkan mikrofonnya, teman-teman. Satu orang aja. Aduh, malu-malu nih, padahal kakak udah siapin gift loh. Ini ada yang raise hand nih, Kak, dari Rayo sama M. Raheshi, Kak. Oke, silahkan teman-teman panitia. Terima kasih sebelumnya, Kak. Perkenalkan, nama saya Roy sama MSC. Menurut saya public speaking itu di mana kita bisa menyampaikan dengan runtut ke khalayak umum. Oke. Khalayak umum ya, ada kata kunci beruntun dan khalayak umum. Thank you, Rayo sama. Namanya Jepang ya? Dari Jepang? Enggak, Kak. Indonesia asli. Namanya bagus. Oke, panggilannya Rayo? Rayo bisa, Rayos juga bisa. Oke, thank you ya. Ada yang lain? Enggak ada? Nah, oke, kurang lebih sama ya apa yang disampaikan oleh Rayo sama tadi, bahwa memang public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Namun, teman-teman harus ingat, komunikasi itu ada dua jenis, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang saat kita lakukan saat ini, itu lininya sama, ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbalnya adalah kakak sebagai speakernya, sebagai komunikator yang mengantarkan pesan, dan teman-teman adalah komunikan yang menerima pesannya. Kemudian adalah komunikasi nonverbalnya apa? Nah, seperti anggukan kepala, eye contact, dan segala macam. Nah, itu termasuk komunikasi nonverbal. Nah, untuk itu di dalam komunikasi untuk public speaking, dua komponen ini teman-teman harus bisa selaraskan. Jadi tidak ada yang dititik beratkan di komunikasi verbal dan tidak ada yang dititik beratkan juga di komunikasi nonverbal. Nah,
Untuk gift pertama, nah biar semangat ya, kakak selalu ngasih gift. Dan yang ini sebenarnya harus kita lakukan secara tatap muka, tapi berhubung kita hari ini via Zoom saja, tidak apa-apa. Nah, satu orang yang bisa menjelaskan theater of mind-nya, bagaimana kemampuan menyampaikan apa yang ada di kepalanya dalam waktu 1 menit. Mungkin ada yang mau coba? Contoh, nih kakak kasih contoh ya. Mungkin Rizky mungkin bisa menjelaskan apa itu yang ada di hadapan Rizky sehingga bisa digambarkan oleh si Zelfoni atau Jihan ya, jadi bisa tergambarkan oh ternyata di depan Rizky saat ini ada meja, ada kursi, ada buku. Nah, bagaimana cara menyampaikannya sehingga tergambar di benak audiensnya? Ada yang mau coba 1 menit? Ya teman-teman, ada yang mau coba nggak? Halo? Oke, masih takut ya? Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita coba ya. Kita recall lagi kembali. Oke, baik. Kenapa teman-teman harus bisa menggambarkan sesuatu yang ada di pikiran teman-teman? Karena di dunia public speaking itu semua sifatnya dominan adalah spontan. Artinya, ketika teman-teman dihadapkan sama sesuatu dan teman-teman harus menuturkannya seperti yang disampaikan teman kalian tadi, bahwa ditunturkan dengan beruntun. Nah, maksudnya adalah sistematis dan teman-teman akan mengerti dengan apa yang disampaikan. Nah, jadi pendalaman theater of mind ini akan membantu teman-teman untuk menjadi seorang public speaker karena akan terbiasa menyampaikan apa yang ada di depan mata teman-teman. Oke, hari ini cuaca cerah. Saya sedang duduk bersama laptop, buku, dan tentunya alat tulis saya. Kemudian saya merasakan sinergi yang luar biasa bersama teman-teman saya. Nah, artinya teman-teman bisa menggambarkan sesuatu yang teman-teman sedang alami, lihat dengan baik, dan teman-teman bakal bisa menggambarkan sendiri apa yang kakak bilang tadi. Oh, ternyata lagi duduk di kursi. Oh, bisa aja kan nge-zoom sambil berdiri atau rebahan juga bisa gitu. Oh, ternyata kakaknya lagi duduk di kursi. Dibayangin duduk di kursi. Nah, seperti itu. Ya, untuk theater of mind-nya nanti kakak butuh 1 orang yang Kresya ya untuk bisa menyampaikan theater of mind-nya. Baik, di sini ada public speaker yang mungkin teman-teman bisa cari gayanya, public speaking-nya yang rasanya teman-teman gampang banget buat ikutin. Nah, yang paling gampang, teman-teman ini ada 4 tokoh public figure juga menjadi seorang public speaker juga dikategorikan public speaker. Kenapa? Karena dia sudah bisa menginfluence orang banyak. Ya, jadi public speaking itu apabila kita berbicara di depan umum, tapi kita mampu menjadi seorang influence atau memiliki daya tarik, interest orang ke kita lebih tinggi daripada masyarakat biasa yang berbicara, nah itu dapat kita kategorikan sebagai public speaker. Boleh sebutkan 1 orang aja dari keempat ini, apa yang membedakan mereka menjadi seorang public speaker? Silakan teman-teman. Ada yang mau? Cynthia Amanda, kakak panggil-panggil aja ya. Raihan Zulfan, Cynthia, ini udah ya. Ada yang mau? Dari 4 ini, apa yang membuat mereka adalah public speaker. Nah, tapi apa sih yang mereka punya? Nilai-nilai apa yang mereka punya dari 4 ini? Pembeda mereka berempat. Silakan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Atau mungkin Kresya boleh jawab? Pembeda mereka dari public speaker yang lain ya Kak ya. Mungkin kalau menurut Kresya, pembedanya adalah mereka bisa mempengaruhi orang itu tadi Kak. Karena tidak semua public speaker menurut Kresya yang bisa mensugesti atau memberikan keyakinan kepada orang lain gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, thank you Kresya. Nah, itu adalah poinnya ya, poin utama ketika seseorang ingin menjadi dikatakan ya public speaker itu kita tidak bisa melabeli diri kita menjadi seorang public speaker. Ya, nggak ada juga jurusan yang bilang kita SPS gitu, sarjana public speaker itu juga nggak ada gitu. Jadi memang itu adalah gelar yang diberikan oleh orang lain ke kita.
Nah, yang keempat ini mempunyai itu semua. Tapi yang menjadi pembedanya adalah yang pertama ini ada Panji ya. Nah, dia adalah orang yang akan kita ikuti, yang masyarakat akan dengarkan apapun yang Panji sampaikan mengenai entertainment. Karena memang fokusnya adalah menjadi seorang stand up comedy. Ya, motivator. Kemudian ada Najwa Shihab. Nah, untuk Najwa Shihab, ketika dia stand up comedy, orang nggak bakalan interest. Karena memang itu bukan bidangnya dia. Tapi ketika dia mengkaji sesuatu dengan kritis, pasti orang akan lebih percaya daripada Panji yang mengkajinya. Nah, bisa jadi kalau Panji yang mengkaji sesuatu yang kritis, itu hanya guyonan. Karena dia adalah seorang stand up comedy. Nah, begitu juga dengan Ridwan Kamil. Untuk Ridwan Kamil, ada dua lagi ketika dia melakukan public speaker, menjadi seorang public speaker, apakah tujuannya untuk politik atau memang untuk menjadi seorang perwakilan rakyat. Nah, yang terakhir ada Sandiaga Uno. Sandiaga pasti beda dengan tiga orang ini. Public speaking yang dia lakukan adalah untuk bisnis, untuk ekonomi. Nah, jadi berbeda ya. Jadi ketika Sandi menjadi stand up comedy, ya nggak mungkin gitu. Pasti orang akan lebih interestnya ke Panji. Sandi ketika jadi stand up pasti lebih bagusan Panji kan gitu. Nah, ketika ngomongin ekonomi pasti lebih bagusan Sandi. Nah, nilai-nilai inilah yang harus teman-teman temukan ketika teman-teman pengen jadi seorang public speaker. Nah, untuk menemukan bagaimana teman-teman bisa menginfluence orang lain menjadi seorang public speaker, teman-teman itu harus melakukan personal branding. Nah, semua itu berkaitan. Personal branding inilah yang akan membentuk orang-orang tadi, tokoh-tokoh tadi menjadi mempunyai nilai unique selling proposition-nya. Nah, jadi benar-benar ada satu hal yang mungkin tidak akan ditemukan di Rizky, tapi ada di Kresha. Nggak ada ditemuin di Kresha, tapi ada ditemuin di Rizky. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus punya nilai yang mungkin teman-teman sudah sadari ya sekarang ya. Mungkin contohnya lebih suka sama dunia entertain, ya udah branding diri lewat review film, mungkin di Instagram, terus hal-hal yang berhubungan dengan entertainment gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang fanatiknya dengan akademisi, teman-teman bisa branding diri teman-teman untuk kegiatan yang olimpiade sifatnya ataupun kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh kampus. Nah, ini akan membantu personal branding teman-teman. Teman-teman yang kalian lakukan hari ini itu akan membentuk mindset orang lain 3 sampai seterusnya, 3 tahun sampai seterusnya. Jadi teman-teman nggak bakal dapat feedback secara langsung. Syukur-syukur dapat feedback secara langsung. Tapi untuk personal branding, ya, untuk kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam rangka proses membangun dan membesarkan nilai pada diri sendiri itu tidak bisa hitungannya 1 hari, bahkan hanya 3 sampai 4 minggu, enggak. Jadi teman-teman, kegiatan teman-teman yang teman-teman publish di Instagram, apapun itu akan membranding teman-teman, dan teman-teman bisa tuai di 3 sampai seterusnya lah, 3 tahun sampai seterusnya gitu. Jadi lakukan hal-hal yang positif, posting yang baik-baik, dan kalian akan petik itu nanti ketika sudah waktunya. Jadi jangan, nggak percuma juga sih kalau diposting sekarang, nggak ngaruh juga. Emang kita siapa? Kita nggak public figure juga. Emang suara kita didengar. Nah, ada insecure ketika ngeposting itu hapusin. Karena teman-teman harus berani untuk menunjukkan diri sendiri, show up. Karena untuk public speaking kita nggak ada punya pilihan lain. Untuk seorang public speaker kita harus show up. Kita ada di depan panggung, kita nggak bisa di belakang panggung. Nah, untuk itu lakukanlah personal branding yang baik, temukanlah unique selling dari diri teman-teman. Nah, jual diri nih jadinya. Tapi jual diri yang gimana? Yang positif. Nah, ya, bukan maksudnya yang aneh-aneh gitu. Jadi teman-teman bisa aktif dari media sosialnya, karena jujur kalau berkaca dari pengalaman kakak sendiri, itu memang media sosial itu hal yang paling gampang, paling murah, paling gampang lah buat kita lakukan sehari-hari untuk membranding diri. Oke. Nah, beda lagi nih, branding sama pencitraan ini paling gampang nih.
Satu orang yang bisa jelasin apa bedanya branding sama pencitraan? Atau sama? Boleh, silakan. Boleh, silakan di raise hand ya peserta. Kalau misalnya ingin mengajukan diri, silakan raise hand. Kayaknya pada malu-malu nih, Kak. Ada malu-malu ya kayaknya ya, Iya. Krisha ya. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, baik, Kakak jelasin dulu aja ya. Tapi Kakak ingetin lagi untuk kegiatan ini teman-teman boleh posting di Instagram ya, biar kita tetap nge-branding TMC-nya sendiri dan juga nanti bisa di-tag di Kakak ya untuk acara kita pada siang hari ini. Yang paling bagus mungkin bisa mengambil nilainya tetap gift-nya. Gift-nya banyak nih, enak nih kalau narasumbernya punya usaha. Jadi produk-produknya bisa dikasih ke teman-teman. Oke ya. Nah, untuk branding dan pencitraan. Oh, Kak, mohon maaf. Ini ada Oh yang iya, raise hand, Muhammad Kak. Afdal, silakan. Panggilannya siapa? Afdal ya? Iya, Kak. Oke. Boleh, Oke, Afdal? makasih ya, Kak, atas kesempatannya. Yang pertama itu branding. Branding itu bagaimana kita membentuk diri kita dengan apa yang kita miliki. Beda dengan pencitraan, itu hanya untuk citra yang digunakan hanya untuk mendapatkan simpati atau hal lainnya dari orang lain. Terima kasih. Oke, thank you Afdal. Ya, memang ya kalau untuk branding itu adalah sesuatu kegiatan ya komunikasi yang kita lakukan baik verbal, baik non-verbalnya untuk membangun, untuk menemukan nilai dari diri sendiri. Sementara kalau pencitraan itu semuanya dikonotasikan negatif. Kenapa? Karena itu sudah ada settingannya. Nah, sudah ada tujuannya. Contohnya mungkin teman-teman bisa lihat politikus A itu memang dicitrakan lebih belusukan, lebih ramah, sementara politikus B itu lebih pintar, akademisi, tidak suka tidak suka di media sosial dan segala macam. Jadi memang sudah ada settingannya untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi kalau untuk branding bisa jadi apa yang kita sampaikan sama dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau pencitraan pasti ada tujuan di balik itu. Jadi mungkin tidak akan sama dengan apa yang kita lihat di media sosial, yang dia branding sehari-hari dengan apa yang kehidupannya sehari-hari, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk menemukan ini tadi, teman-teman bisa lakukan gampang banget, cuman pakai 3 cara aja. Yang pertama, hobinya teman-teman. Nah, untuk membangun personal branding, teman-teman temukan hobi yang bisa punya nilai. Jangan hobinya rebahan, ya. Kalau rebahan, ya nggak ada nilainya. Nah, jadi temukanlah hobi yang memang punya nilai. Contohnya mungkin hobinya manajemen, hobi anak ekonomi, hobinya memang untuk berbisnis. Nah, dari sekarang udah suka baca-baca gimana sih cara franchise brand ternama itu seperti apa gitu. Lakukanlah hal yang mungkin teman-teman kalian itu belum bisa melakukan hal itu gitu. Jadi kalian sudah selangkah lebih maju dari teman kalian yang lain. Nah, yang kedua habit adalah kebiasaan. Kebiasaan ini akan orang lihat, akan menjadi sesuatu nilai untuk membranding diri kalian, itu ketika teman-teman memperlihatkan kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan yang baik tadi, lewat hobinya tadi. Dan ketiga, dari kebiasaan dan hobi itu, teman-teman akan menemukan passion teman-teman, yang akan teman-teman tetap lakukan, walaupun nggak ada tujuannya. Nilai baik yang teman-teman bakal lakukan, walaupun nggak ada yang nyuruh. Nggak ada juga tekanan dari siapapun. Nah, 3 ini bisa teman-teman lakukan dalam sehari-hari dan tentunya efeknya sangat baik ya, tidak hanya untuk hari ini. Oke, satu orang yang bisa menceritakan passion-nya, sudah menemukan passion? Ayo, boleh langsung di raise hand aja ya, kita. Jangan malu-malu nih. Iya. Keren banget loh kalau malu-malu. Narasumber kita hari ini keren banget yang pastinya. Satu orang yang bisa menceritakan passion-nya apa? Oh, saya passion-nya main game online, Kak. Nggak apa-apa. Nah, nanti kita kaji. Game online-nya udah jadi passion-nya di bagian mana gitu. Boleh Wika Niswatul Husni. Mana nih Wika? Silakan Wika. Emangnya Kak nggak bisa buat on cam? Oh iya, nggak apa-apa.
Gimana? Iya. Jadi Wika mau cerita sedikit tentang passion Wika. Kalau Wika sendiri punya passion dalam kegiatan kayak mengajar gitu Kak, terutama untuk anak kecil gitu kan. Jadi karena berawal dari ini sih, suka sama anak kecil gitu, terus jadi keterusan buat ngajar-ngajar mereka. Jadi beberapa kegiatan relawan dalam bidang mengajar gitu, Ika udah pernah ikutin. Jadi ya kayak gitu, passionnya dalam bidang mengajar anak kecil gitu. Oke, passionnya bagus, passionnya ada di nilai, yaitu mengajar ya, artinya juga akan bisa menjadi seorang pendidik gitu. Nah, Wika punya cita-cita nggak yang selaras dengan passionnya, atau malah kebalikannya? Pengennya jadi apa setelah ini, setelah lulus S1? Kalau dipikir-pikir sih, kalau misalnya dari awal ya Kak, cita-cita Wika itu sebenarnya lebih ke ini sih, kayak abdi negara, kayak misalnya polisi atau koat gitu. Kalau ternyata pas udah coba tes, gagal-gagal, akhirnya kuliah benar-benar, dan pengen ini sih Kak, kalau misalnya pun kerja di instansi BUMN gitu, atau ya kerja-kerja yang kantoran gitu Kak, nggak selaras jadinya. Oke, sebenarnya selaras. Ada satu poin yang mungkin Wika lupa, bahwa guru dan kayak polisi, semua abdi negara itu satu, tujuannya adalah pelayanan, tapi bentuk pelayanannya berbeda-beda. Satu pelayanan untuk kecerdasan bangsa ya, untuk anak-anak, satu pelayanannya memang untuk masyarakat. Nah, jadi berbedanya di sana. Tapi ada satu poin hal yang sama untuk passionnya, yaitu untuk melayani. Nah, jadi ternyata passion kita itu adalah yang kita mau sebenarnya. Jadi teman-teman coba kenali diri sendiri dulu, maunya apa, selepas S1 ini apa saja yang harus dilakukan, selaraskan dengan kegiatan sehari-hari. Selaraskan dengan bisa tidak kita melakukan hal itu. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak, teman-teman akan tetap bisa. Cuman bedanya adalah mungkin akan lebih lama mencapai hal tersebut. Contohnya lebih gampang seperti ini. Kakak itu memang sesuai passion banget. S1-nya dulu sesuai passion banget. Jadi semuanya serba cepat. Nangkep pelajarannya cepat, bikin tugasnya cepat, ngomongnya cepat, segala macam. Karena emang passionnya gitu. Jadi ketika kita mau ngerjain sesuatu di luar kuliah, tetap yang materi pelajaran kuliah kita bakal tetap kemakan kok. Nah, kenapa? Karena memang itu passionnya kita. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan seperti on air radio dan segala macam sesuai dengan jurusan kakak. Nah, ternyata memang hal itu akan mencapai tujuannya itu jauh lebih cepat. Mungkin teman-teman kakak di usia 25 sekarang masih bingung passionnya seperti apa. Sementara kakak sudah menemukan passion dan hidup dari itu. Nah, bukan berarti yang tidak hidup dari passion itu tidak baik-baik, namun akan lebih lama sampai dengan tujuannya. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi teman-teman silahkan, boleh pilihan masih banyak banget sama teman-teman. Untuk yang sedang pendidikan sekarang, coba dipilih dulu karena akan lebih cepat kalau misalnya sesuai dengan passion. Nah, seperti itu. Untuk personal branding yang tepat, itu teman-teman gampang banget untuk melakukannya. Tadi sudah kakak bilang lah ya, hal yang paling simpelnya, cuman mungkin hal yang paling runut yang teman-teman bisa lakukan, yang pertama adalah tentukan segmentasi. Nah, untuk segmentasinya pengen dikenal seperti apa. Nah, contohnya tadi yang suka mengajar, mohon maaf kakak lupa namanya ya, makanya minta Krisya buat nyatet ya. Nah, suka ngajar tentukan segmentasinya, pengen dikenal sama siapa, apakah sama dinas-dinas terkait, dinas pendidikan dan segala macam, apakah pengen dikenal sama anak-anak. Nah, itu bisa ditentukan dengan segmentasinya. Kalau kakak dulu sukanya nge-MC, kayaknya personal branding yang tepat kita harus tahu dulu nih sama orang-orang yang punya pelaminan di Kota Padang. Kenapa? Karena mereka bakal rekomendasiin kita terus. Nah, seperti itu. Atau yang EO, event organizer. Jadi ada pun event, konser musik dan segala macam, dia bakal calling kita. Nah, yang kedua adalah tentukan targetnya. Nah, tentukan target ini sama dengan tentukan segmentasi ya. Kalau segmentasi tujuannya, kalau target itu memang kalian
personal brandingnya mau dikenalnya 3 tahun lagi seperti ini juga kah? Atau 3 tahun lagi malah berubah? Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah tentukan positioning-nya juga. Yang keempat, bangun diferensiasi, konten, konteks, dan infrastruktur. Nah, yang nomor 4 ini sih paling penting sih menurut kakak. Apalagi di bagian konten ya, teman-teman. Sekarang kita nggak bisa lepas dari media sosial. Coba di cross check lagi apa yang sudah teman-teman publish, teman-teman share di media sosialnya. Karena gini, dulu kakak juga sempat pengen kerja di BUMN dan sudah sampai tahap akhir, tapi memang tidak mengambil karena memang fokusnya di entrepreneur ya. Nah, jadi memang ternyata yang dilihat adalah media sosial kita. Ya, jadi si supervisornya yang interview kita itu akan lihat media sosial kita. Nah, teman-teman sudah siap belum dilihat media sosialnya? Atau masih banyak nih fotonya yang mungkin rasanya kurang pas untuk menjadi seorang pelajar dan segala macam. Nah, itu udah bisa di cross check dari sekarang. Nah, kita berbeda ya dari adik-adik yang di SMP dan SMA. Nah, kalau itu mereka masih punya banyak pilihan gitu. Masih bisa ngelakuin apa aja. Tapi kalau untuk kuliah, itu adik-adik udah menentukan besok mau jadi apa itu hari ini. Nah, seperti itu. Yang keenam, bangun bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran ini seperti apa? Yang kakak lakukan adalah di dunia pendidikan, misalnya punya high school. Nah, gimana caranya membangun bauran pemasaran untuk pengakuannya? Nah, kakak harus menjadi pemuda pelopor Kota Padang di bagian pendidikan, karena emang selaras dengan usahanya kakak. Nah, kakak capai itu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tahu bagaimana caranya untuk brand diri teman-teman akan semakin kuat. Nah, untuk pengakuan ini. Ya, yang ke-7 selling seperti yang kakak ceritakan tadi, yang ke-8 service. Nah, service itu dari texting teman-teman, dari chat teman-teman yang teman-teman sering ngechat sama teman-teman, itu menggambarkan diri teman-teman sendiri. Ya, jadi mungkin yang biasanya jutek, ya mungkin orangnya jutek gitu. Jadi kalau misalnya dia balas chatnya jutek, ya mungkin orangnya jutek gitu. Tapi dianya ceria, tiba-tiba jadi jutek, ya bisa jadi lagi sedih, mungkin lagi nggak bagus. Nah, seperti itu. Tapi di dunia profesional, texting itu adalah gambaran seseorang ketika dia menerima chat. Nah, jadi kalau untuk saat ini cobalah untuk texting lebih ramah, karena kayak yang contoh tadi yang mau kerja di BUMN, nggak mungkin kan bosnya ngechat lalu balasannya jutek gitu. Tapi bangunlah hal-hal yang baik setiap harinya, karena ini akan membentuk pribadi teman-teman dan personal brandingnya juga nanti. Yang ke-9, konsisten. Nah, lakukan 1-8 itu secara terus-menerus jadi habit, ya udah akan lebih gampang personal brandingnya. Dan yang ke-10, nah poin paling penting adalah jaga reputasi. Reputasi tadi itu nggak jauh-jauh dari media sosial saat ini, karena teman-teman mau tidak mau, suka tidak suka harus berhubungan dengan media sosial. Ya, jaga reputasinya, boleh pakai TikTok silahkan kalau dari kakak ya. Tapi lakukanlah konten-konten yang memang sifatnya membangun, lakukan konten-konten yang memberikan efek positif gitu. Nggak sekedar cuma joget-joget aja, ternyata efeknya nggak ada. Nah, untuk 10 ini paling penting, ini akan membangun, akan menentukan nilai teman-teman. Karena kakak sudah umurnya juga udah lumayan jauh ya dari teman-teman. Enggak deh, deket deh dari teman-teman gitu. Tapi kakak sudah lalui itu. Ternyata teman-teman kakak yang mungkin dulunya sempat salah, ya suka posting-posting yang nggak jelas, suka posting-posting yang ternyata menurunkan nilainya sendiri, padahal dia pintar banget. Ternyata ketika dia di media sosial kurang kontrolnya, akhirnya personal brandingnya kurang tepat. Dan yang akhirnya naik kakak gitu. Jadi kan padahal dia lebih pintar dari kita. Kita tahu dia lebih pintar, lebih kompeten dari kita. Nah, seperti itu. Jadi reputasi itu sangat harus teman-teman jaga. Kemudian di sini karena berhubung dengan bagaimana public speaking itu menjadi seorang public speaker itu mendapat kesempatan yang lebih banyak di dunia bisnis. Kakak mau tahu dulu ada yang sudah punya bisnis? Ada yang sudah coba, ada yang lulus PMW nggak? Ini anak-anak manajemen nih. Ada yang di HIPMI nggak? Aduh, nggak ada semua. Atau diem ya, Krisya ya? Kayaknya Tolong sih Krisya, ada ada satu deh, orang. Kak. Cuman Siapa? Tunjuk aja, nggak apa-apa. Ntar kalau dia marah ke Krisya, bilang kakak gitu. Ayo. Yang dari HIPMI mungkin, kayaknya anak manajemen banyak deh di HIPMI PT Unan.
Iya, setahu kerasa banyak sih Kak, cuma nih kayaknya anak HIPMI pemalu-pemalu semua deh. Iya, padahal partisipannya banyak gitu. Iya. Ada Kak. Nah, Yang itu mana Kak nih? Dava Ramadhani. Tapi Dava. Dava masuknya HIPMI Sumbar Kak. HIPMI Sumbar. Nah, Dava sudah punya bisnis? Belum bisnis keluarga yang ada Kak. Bisnis keluarga. Pengen ini melanjutkan? Pengennya iya Kak. Di bidang apa? Kalau boleh tahu, Dava? Pupuk Kak. Buku ya? Pupuk Kak. Pestisida pupuk Kak. Pupuk, iya. Nah, untuk melanjutkannya Dava sudah melakukan apa? Belajar pertanian nggak mungkin kan ya? Belajar untuk kimianya juga nggak mungkin ya, karena S1-nya kan di ekonomi ya? Iya Kak, Intake Manajemen Kak. Oke, manajemen. Nah, apa yang sudah Dava lakukan untuk meneruskan usaha orang tua itu? Sekarang masih belajar di sama orang tua aja Kak. Apa yang mesti dilakuin, jadi ngikutin arahan dari orang tua Kak. Oke. Ya, thank you ya Dava ya. Nah, memang teman-teman kalau misalnya ada usaha orang tua dan itu lebih menjanjikan, nggak ada salahnya loh teman-teman untuk melanjutkan itu. Malah itu adalah suatu kewajiban, karena memang ini adalah jeripayah orang tua kita yang harus kita jaga. Satu, apalagi harus kita kembangkan. Nah, Dava sudah melakukannya terlebih dahulu. Dia sudah belajar bagaimana mungkin pupuk yang baik dan segala macam. Dava lebih tahu dari mungkin yang tidak pernah tersentuh dengan ilmu pupuk. Nah, kakak nih nggak tahu nih. Nah, Dava lebih ahli dari kakak tentunya dalam ilmu pupuk. Mungkin saran kakak, Dava bisa cari lagi nilai yang cara lagi gimana caranya ya biar orang juga tahu nih, saya tahu tentang pupuk. Nih tadi kan kakak nanya nih, Dava cerita ternyata Dava orang tuanya ada bisnis pupuk. Nah, kakak tahu ternyata Dava itu lebih kenal pupuk daripada kakak. Tapi orang nggak bakal tahu kalau nggak ada yang nanya. Kalau Dava nggak cerita. Nah, salah satu caranya mungkin Dava bisa sekali 2 kali dalam seminggu bikin konten mengenai pupuk dan segala macam. Nah, siapa tahu ada dari dosennya Dava itu merupakan punya banyak banget lahan pertanian yang mungkin perlu pupuk. Nah, ternyata dapat lagi dari sana. Nah, segampang itu untuk teman-teman lakukan, apalagi yang sudah ada jalannya seperti Dava tadi. Ya, ada lagi yang mungkin belum punya bisnis tapi pengen bisnis? Boleh cerita aja. Kita sharing session nih sekarang. Ada? Pengen punya bisnis ini Kak, tapinya masih banyak, boleh diceritain. Ada? Sayang loh, nggak ditanya. Oke, nggak apa-apa, nanti boleh ditanya. Nah, dalam bisnis sendiri, teman-teman ketika sudah punya public speaking yang baik, tadi ya personal branding yang baik, lalu bagaimana caranya mengimplementasikan ilmu dari public speaking tadi, personal branding tadi. Nah, teman-teman cukup lakukan 5 cara ini. Ya, 5 cara yang teman-teman akan lakukan secara terus-menerus dan gampang banget. Yang pertama adalah mindset, pola pikir. Nah, pola pikir ini yang harus paling utama, paling dasar, tapi harus dilakukan secara terus-menerus karena di umur teman-teman, bahkan di umur kakak sendiri pun, cara melawan insekuritas itu sangat-sangat susah ya. Insecure banget untuk melakukan sesuatu yang mungkin teman-teman kita nggak ngelakuin gitu. Jadi ada sedikit ketakutan, mungkin ada nggak pede. Nah, teman-teman hilangkan pikiran seperti itu. Kalau memang lebih ahli di bidang itu daripada teman-temannya teman kalian, ya udah nggak apa-apa. Dan yang kedua adalah percaya diri. Percaya diri aja bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang positif, akan membangun kita 3 tahun sampai 10 tahun nanti, dan yang paling penting itu kita nggak mudah menyerah, konsisten tadi. Hari ini nggak dikenal sebagai moderator yang handal, misalnya Krisya, hari ini mungkin karena latihan secara terus menerus, kita bakal ketemu Krisya jadi presenter misalnya. Nggak ada yang nggak mungkin. Nah, untuk itu lakukan
terus-menerus, jangan mudah untuk gagal. Yang ketiga, nah kalau misalnya masih ditemukan kegagalan, kalau teman-teman masih belum percaya diri, tetap mau belajar. Mau belajar ini banyak banget. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, banyak sekali tokoh-tokoh public speaker yang teman-teman bisa jadikan rules-nya teman-teman. Rules-nya kakak tidak akan sama dengan rules-nya teman-teman. Nah, rulesnya teman-teman nggak bakalan sama dengan kakak. Jadi pilih sendiri yang mana paling gampang ya, yang paling benar ya menurut teman-teman untuk dijadikan contoh, dijadikan mentor. Nah, seperti itu. Tetap kreatif, karena kalau zaman sekarang ya, memang kreativitas itu jauh lebih tinggi nilainya. Jadi teman-teman harus kreatif, harus punya nilai seperti tadi. Yang keempat, komitmen dan disiplin bertanggung jawab. Nah, ini kalau misalnya dalam memulai usaha, teman-teman harus bertanggung jawab. Jangan jualan hijab aja semuanya. Jangan jualan kopi aja semuanya. Nggak apa-apa ikutan. Tapi teman-teman harus temukan nilai. Teman-teman bertanggung jawab, tidak akan menutup kedai kopinya karena sudah memulai. Ketika menemukan kesulitan, jangan ditutup. Karena kita harus bertanggung jawab sampai finish. Nah, hal yang seperti ini yang teman-teman harus ingat. Oke, yang kelima adalah ketahanan mental. Nah, kalau misalnya untuk public speak, untuk menjadi seorang pembisnis, menggunakan public speaker-nya, itu memang ketahanan mentalnya banget. Bahkan ada yang bilang, oh saya belum apa-apa, tapi speak-nya udah besar. Enggak apa-apa, karena berbicara itu adalah doa. Nah, ya, bicara itu adalah doa. Selagi apa yang kita bicarakan tidak merugikan orang lain, kemudian yang kita bicarakan berdampak positif, ya tidak masalah untuk hal tersebut, ya. Oke. Nah, balik lagi, kakak tanya, ada yang mau coba theater of mind-nya tadi nggak? Nggak ada ya? 1 menit? Nggak ada yang mau coba? Nah, sayang banget sebenarnya kalau theater of mind itu teman-teman harus coba. Nanti kita bisa evaluasi itu. Tapi nggak apa-apa, mungkin next ya. Next pertemuan, face to face bakalan lebih seru. Dan terakhir, pesan dari kakak, kalau misalnya teman-teman sudah melakukan banyak proses, sudah banyak hal yang dilakukan, jadi jangan mau dinilai rendah sama orang lain. Maksudnya adalah sesuailah apa yang teman-teman lakukan itu prosesnya dengan harga teman-teman sekarang gitu. Jadi yang sudah berproses, selamat melanjutkan prosesnya. Yang belum berproses, silakan mulai. Mungkin itu aja, Kesha. Nanti kita lebih banyak di sesi tanya jawab. Kakak kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Himni. Materinya sangat menarik dan juga yang pastinya insightful ya. Tadi dari penyampaian Kak Himni kita tahu bahwasanya dalam membangun bisnis itu ada 5 hal penting nih. Yang pertama adalah mindset atau pola pikir yang harus positif ya untuk melawan insecurity. Kemudian yang kedua adalah harus selalu percaya diri dan tidak mudah menyerah. Dan yang ketiga, kita harus terus mau belajar dan juga kreatif. Yang keempat, komitmen dan disiplin. Dan yang terakhir adalah kelima, yaitu ketahanan mental, tidak mudah untuk menyerah. Nah, itu tadi penyampaian materi dari Kak Himni. Selanjutnya, kita akan beralih ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab atau sesi Q&A. Nah, di sini peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya lewat kolom chat, dan jangan lupa untuk menyertakan nama. Nah, sekali lagi saya beritahukan kepada peserta, bagi yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya lewat kolom chat dengan menyertakan namanya. Terima kasih. Mohon maaf kepada Nelia, bisa dinonaktifkan? Iya, terima kasih. Kak Himni, selagi kita menunggu nih peserta mengajukan pertanyaan, mungkin mereka lagi ngetik ya Kak ya di kolom chat. Nah, saya pribadi ada pertanyaan nih Kak, terkait personal branding nih Kak. Nah, tadi sebenarnya kan kita harus membangun personal branding yang baik ya Kak dari awal. Nah, cuman permasalahan yang pernah saya temui adalah ketika kita terlalu berusaha untuk membangun personal branding Kak. Jadi akhirnya personal branding yang kita pilih untuk dibangun itu bukan jati diri kita sebenarnya Kak. Karena kadang kita bingung nih Kak, mau ngikutin peluang apa passion ya Kak gitu. Misalnya Kresa passionnya di musik gitu kan Kak. Tapi Kresa melihat bahwasanya peluang dalam bidang ekonomi itu lebih besar.
jadi Kresa akhirnya membangun personal branding yang sebenarnya bukan passion Kresa karena demi peluang itu tadi, Kak. Nah, menurut Kakak bagaimana, Kak, cara mengatasi? Terima kasih, Kak. Oke, Krisya. Ya, sambil nunggu teman-teman ya, dari Krisya dulu aja. Tapi sebenarnya untuk personal branding itu tidak harus sesuai passion ya. Tidak harus sesuai passion. Ingat, kata kuncinya adalah apabila teman-teman mengikuti passion dengan baik, itu teman-teman akan sampai lebih cepat dari yang tidak menemukan passion. Itu aja. Bukan berarti yang tidak menemukan passion, yang tidak di passion itu gagal, enggak. Malah mereka bisa jadi lebih juga daripada yang sesuai passion. Contohnya nih, duitnya aja deh. Mungkin yang duit pakai passion dikit banget gitu. Yang nggak pakai passion, kerja yang nggak di passion, duitnya banyak. Tapi nggak nikmatin karena bukan passionnya. Sementara yang di passion, enjoy aja dengan duit segitu. Nah, itu semua balik lagi sama pilihan teman-teman, silakan. Tapi alangkah lebih baiknya sudah di passion, duitnya juga banyak. Nah, itu kan tujuannya sebenarnya. Yang kita pengen itu adalah seperti itu. Di passionnya kita enjoy, kita bahagia, tapi duitnya juga banyak. Nah, itu balik lagi ke teman-teman. Dan gimana caranya ternyata kita sudah personal branding, tapi nggak sesuai jati diri kita. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur seperti itu, ternyata tidak sampai pada titik temunya, ternyata Krisya udah menjadi seperti A, tapi ternyata di A itu nggak enak, Kak. Ternyata nggak ada tujuannya. Sebenarnya cocoknya Krisya itu adalah di B. Nah, seperti itu mungkin. Kayak tadi, cocoknya di musik, tapi kayaknya musik nggak ada peluangnya. Apalagi di Kota Padang, pakai hijab segala macam. Kayaknya susah deh, Kak, gitu untuk seperti itu. Nah, gimana caranya? Nggak apa-apa. Krisya tetap lakukan personal branding itu terus, sembari di ekonominya. Ketika besok kerja, nah contohnya nih, bakal kerja di BI misalnya, tapi orang BI, satu BI itu tahu Krisya punya kemampuan di musik. Krisya nggak perlu kerja lagi, Krisya bakal mewakili BI untuk kejuaraan musiknya antar provinsi, kepulauan, regional, dan segala macam. Nah, itu adalah Krisya kasih tahu ke mereka kalau Krisya punya kemampuan itu. Kasih tahu ke orang banyak. Nah, itu. Jadi nggak ada salahnya ketika teman-teman membranding ini kayaknya tidak sesuai dengan pekerjaan mungkin ya. Main jobnya lah, pekerjaan utamanya tidak sesuai, tidak apa-apa. Lakukan itu karena memang nanti feedbacknya juga berbeda. Nah, jadi nanti mungkin brandingnya bakal dua nih, pagi bakal story-nya, kita lihat dia di Instagram story-nya bakalan di banker gitu. Terus weekend tiba-tiba story-nya main musik, ya nggak apa-apa. Lakukan branding itu gitu. Jadi teman-teman tahu, kantor tahu ya juga bakalan bisa gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, terima kasih Kak Indi. Jadi nggak masalah ya, walaupun personal branding itu tidak sesuai dengan passion kita, asalkan kita komitmen untuk menjalaninya, dan juga itu justru menjadi nilai plus untuk kita sendiri. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Rani Febriani. Nah, halo Kak Himi, aku mau nanya nih, seperti yang kita tahu, public speaking ini penting banget buat berbagai kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya dalam melakukan presentasi seperti misalnya presentasi bisnis. Nah, gimana cara agar dalam presentasi itu kita bisa terlihat tidak gugup dan tidak gagap dalam menjelaskan sesuatu, Kak? Terutama ketika kita presentasi dalam bahasa yang belum terlalu kita kuasai. Kalau saya pribadi, dalam hal ini adalah bahasa Inggris, Kak. Terima kasih, Kak. Boleh langsung dijawab, Kak, ini? Oke, thank you, Kresa. Tadi yang nanya siapa namanya? Rani, Kak. Rani. Teman-teman catat ya, teman panitia catat WA-nya juga nanti kakak minta. Oke, Rani, mungkin untuk presentasi ya, untuk presentasi itu latihan. Ya, kuncinya nggak ada yang lain, latihan. Sama dengan halnya MC, public speaking pun ya, kita semua adalah latihan. Nah, kalau misalnya memang ada tujuannya pengen presentasi kayak misalnya kebutuhan kampus ya, presentasi dengan bahasa Inggris ya teman-teman harus latihan. Mungkin yang siasat paling gampang adalah gimana caranya ketika kita presentasi itu enak ya. Nah, mungkin kalau dari kakak pribadi, kakak akan lebih menekankan pada body language-nya kakak. Nah, ikutin semua gerak badan sehingga tidak terlihat gugup. Ikutkan semua eye contact mungkin yang lebih tajam sehingga tidak gugup gitu. Jangan hanya terfokus pada materi aja.
Apalagi materi yang mungkin kita nggak bakal kuasai 100%. Kayak misalnya bahasa Inggris kita pronounnya nggak bakalan bagus gitu. Nggak bakalan sesuai dengan teman kita yang mungkin udah 100%. Nggak apa-apa, teman-teman punya 60% aja di pronoun bahasa Inggrisnya nggak apa-apa. Tapi teman-teman punya 100% di hal yang lain. Contohnya tampilan slide-nya, ya, PowerPoint-nya yang menarik, kemudian dengan body language-nya, kemudian mungkin ada dibikin sesuatu yang mungkin ini pasti Rani nih. Ini pasti Rani yang presentasi, mungkin dipakai pantun segala macam atau ada ice breaking-nya gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Gampang. Jadi teman-teman silakan cari yang membuat teman-teman akan lebih diingat oleh orang lain, menjadi nilainya teman-teman tanpa harus menjadi orang lain. Nah, jangan diikutin dosennya, ilmunya diikutin. Cuman kalau misalnya ngikutin bapak itu kayaknya bahasa Inggrisnya bagus banget. Nah, sementara kita enggak. Kita tetap belajar untuk menjadi bagus, tapi dengan mencari nilai yang lebih lagi, mencari nilai lain dan dapatnya lebih kayak gitu. Mungkin gitu aja sih. Itu hal yang paling simpel sih sebenarnya, latihan juga ya. Mungkin itu Rani. Oke, terima kasih Kak Ibni. Jadi intinya adalah kita jangan pernah bosan-bosan untuk terus latihan ya, karena practice makes perfect. Nah, selanjutnya ada pertanyaan ketiga nih Kak Ibni, dari Fadri Makfira. Nah, pertanyaannya gini Kak, setiap orang memiliki passion yang berbeda kan Kak? Namun, passion ini berbanding terbalik nih dengan diri seseorang yang lebih pemalu Kak. Nah, jadi gimana sih Kak cara meningkatkan kepercayaan diri seseorang sesuai dengan passion-nya? Terima kasih sebelumnya, Kak. Boleh langsung dijawab, Kak Imi? Namanya siapa tadi, Krisya? Namanya Fadri, Kak. Fadri, oke. Fadri. Fadri, gimana sih caranya, kayak mungkin biasa yang kita kenal sehari-hari introvert ya. Orang introvert bisa show up, disuruh show up, pasti nggak bisa Kak. Pasti kita takut karena kita pemalu dan segala macam. Nggak apa-apa. Teman-teman sadar kalau teman-teman itu seorang pemalu itu adalah nilai plus. Karena teman-teman kenal sama diri teman-teman. Ada orang yang dibilang pemalu enggak, tapi disuruh dia juga nggak mau, tapi dia bilang dia nggak pemalu. Ada juga yang seperti itu. Nah, ketika Fadri sudah tahu mungkin nilai sedikit kurangnya, minusnya adalah karakternya yang pemalu atau karakternya yang introvert. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi show up, Kak? Kita bisa branding diri, menjadi seorang public speaking gitu. Apalagi passionnya sebenarnya harusnya kita show up gitu, tapi karena pemalu tadi nggak sanggup untuk menunjukkan passionnya tersebut. Nah, cara yang paling gampang adalah ubah mindsetnya. Nah, ubah mindsetnya bahwa apa yang teman-teman lakukan itu adalah sesuatu yang positif, tidak merugikan orang lain dan harus diperlihatkan untuk kebanyakan, untuk orang banyak gitu, untuk khalayak. Nah, hal yang paling gampang teman-teman juga bisa cari orang yang satu frekuensi. Nah, yang sama Padri ada, maksudnya jangan satu frekuensinya bukan sama-sama introvert ya. Nanti ngumpul sama introvert, makin introvert lagi yang ada gitu. Maksudnya adalah cari seperti organisasi yang mungkin akan memberikan semangat atau memaksa untuk show up. Nah, contoh masuk, mau nggak mau kita harus bicara depan umum, masuk nggak ekskul ya, kalau kuliah kegiatan mahasiswa lah yang memang sifatnya podium, yang memang sifatnya teman-teman harus berbicara depan umum. Mungkin masuk di UNAN, kakak dulu kakak di HIMA dulu cuman. Ada mungkin yang di PKM, di kegiatan mahasiswa yang memang debat yang sering debat? Ada kegiatan mahasiswa yang sering debat? Rata-rata angkatan 2000 berapa ini, Krisya? Halo? Mungkin angkatan 21 sampai angkatan 18 mungkin, Kak, yang paling. Oh, 18. Nah, 18 masih tatap muka kan ya? Kalau 2021, 2020 itu kan kebanyakan daring nih. Nah, mungkin yang di PKM kegiatannya kakak ingatnya manual mungkin bisa. Itu memang harus pede juga
tapi lebih condong yang suka debat misalnya segala macam. Nah, kalau misalnya Padri masuk klub itu, masuk organisasi itu, Padri akan termotivasi, bakal mencoba, bakal nggak nyaman kalau nggak melakukan seperti yang teman-teman lakukan di organisasi. Nah, cari hal yang bisa mendorong diri kita, memaksa diri kita untuk keluar dari comfort zone-nya itu. Ya, udah tahu introvert, udah tahu pemalu, jadi carilah organisasi yang bikin kita berani. Nah, seperti itu. Mungkin itu cara paling gampangnya. Contohnya nih, kakak dulu kenapa masuk IPMI, ya, Dava juga mungkin kenapa masuk IPMI, ya kayaknya kita harus berani deh untuk memperkenalkan produknya kita ke orang yang lebih besar profitnya dari segi omsetnya. Nah, karena mereka yang besar sekarang itu pasti sekecil kita juga dulu. Nah, jadi kayaknya kita harus masuk organisasi ini gitu. Kita bisa aja insecure, bisa aja malu dengan produk kita yang mungkin belum sesuai, belum sama dengan mereka. Tapi mereka pasti pernah sama dengan kita. Tapi mereka startingnya udah, ya umurnya juga udah tua gitu. Nah, jadi balik lagi, kalau udah tahu minusnya, silahkan cari solusinya. Mungkin solusi yang paling gampang adalah yang seperti kakak sampaikan tadi. Mungkin itu aja, Kaisa. Oke, terima kasih Kak Imi. Jadi intinya kita harus mencari lingkungan yang bisa membuat kita, mendukung kita untuk self-development dan keluar dari comfort zone tentunya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari Syahla Hisana. Nah, pertanyaannya nih Kak, tadi Kakak sebutkan bahwasanya public speaking itu terkait dengan spontanitas dari kita sendiri. Nah, menurut Kakak, mana sih Kak yang lebih efektif? Apakah kita spontan atau justru menyiapkan teks terlebih dahulu? Karena berdasarkan pengalaman saya, ketika saya berbicara di depan umum atau mengemukakan pendapat secara spontan, output yang saya keluarkan itu terkadang memakai bahasa-bahasa yang kurang formal, Kak. Nah, gimana tuh, Kak? Boleh langsung dijawab, Kak, ini? Oke, thank you Kaisa udah bacain pertanyaannya. Yang nanya tadi Syahla, Kak. sama Alda ya? Syahla, Kak. Syahla, oke. Gimana sih bagusan spontan atau memang sudah ada teksnya, struktur dan segala macam. Nah, itu adalah perkara waktu. Ya, dulu kakak sebelum bisa ya cuman poin-poin aja kita bisa memaparkan dengan baik. Ini masih juga belajar loh, memaparkan dengan sistematis. Nah, kita harus latihan dulu. Latihannya seperti apa? Ya texting tadi, teman-teman boleh bikin lembar-lembar HVS untuk menjelaskan sesuatu. Namun teman-teman latihan sehingga ketika show-nya itu teman-teman nggak bawa lagi teksnya. Nah, contohnya kakak dulu dari pengalamannya ya, jadi waktu itu ditawari pertama kali untuk moderatorin acaranya kewirausahaan yang punya Sandiaga Uno. Jadi ketika Pak Sandi ke Padang, itu yang MC ini. Padahal masih banyak MC lain, moderator lain yang mungkin lebih kompeten karena besar ya. Mungkin kalau lokal juga narasumbernya ya nggak masalah ini, atau nasional juga. Tapi kalau untuk sekelas Sandiaga Uno ya dia bahasa Inggrisnya juga fasih dan segala macam. Nah kayaknya kakak bisa menolak deh untuk hal tersebut gitu, karena memang diberikannya secara dadakan, kita juga nggak ada persiapan, kemudian banyak lagi hal yang membuat kita kayak mundur aja deh untuk hal ini gitu. Cuman ternyata ketika ada peluang seperti itu, teman-teman harus ambil. Tidak bahannya, teman-teman harus ambil. Tidak ada, karena yang menyuruh kita itu juga sudah ada, yang memberikan kita amanah itu juga udah ada tolak ukurnya. Yang ini dikasih, bukan berarti kita bisa melakukan kesalahan ya, tapi kalau misalnya yang sudah mengamanahkan kita kenal dengan kita dan segala macam, dia sudah tahu tolak ukurnya. Artinya tinggal kita mau belajar atau enggak. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan latihan segala macam, dulu pakai texting awalnya, sampai akhirnya bisa tanpa texting, spontan. Lo bisa gantiin ini ya, oke gitu, nggak masalah. Karena kita udah latihan. Nah, spontan tadi itu maksud kakak. Artinya teman-teman sekarang itu timingnya di zaman kuliah itu adalah belajar. Kalau bisa timingnya belajar semua. Ketika tamat S1, ya sudah teman-teman menjadi seseorang yang akan profesional di bidang itu. Bukan lagi setelah tamat S1 belajar. Belajar akan terus, maksudnya belajar gagap untuk menerima hal baru sehingga lama.
Nah, itu sih, itu yang harus teman-teman harus takutin. Gagap menerima hal baru, lama progresnya, nah ini akan berefek tidak baik. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa belajar ketika kuliah, tamat S1, terima hal yang baru, teman-teman akan bisa menerima itu. Nah, itu sih spontan yang kakak maksud gitu. Bukan tidak ada teks dan tanpa teks. Boleh pakai teks. Nah, kakak di sini ketika teman-teman berbicara dengan teman pun bawa poin-poinnya kan, apa yang harus kita bicarakan, seperti itu. Jadi kalaupun spontan, teman-teman sudah tahu apa yang harus teman-teman katakan. Karena teman-teman udah banyak latihan gitu. Mungkin itu aja, Fresia. Oke, terima kasih Kak Imi. Jadi intinya adalah semua berawal dari persiapan ya Kak. Dan dari persiapan itu nanti kita bisa latih, dan terus sehingga jam terbang kita jadi lebih banyak dan semakin terbiasa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak Imi dari Anissa Putri Oktaviana. Pertanyaannya terkait yang kakak jelaskan tentang komitmen dan disiplin. Tadi kakak bilang kalau udah buka usaha, jangan sampai tutup toko. Nah, pernah nih waktu itu buka usaha, makanan dan minuman. Pas pertengahan menjalankan, usahanya ternyata pelanggannya sepi, omsetnya menurun. Akhirnya usahanya jadi tutup. Nah, gimana tuh Kak cara menanggapi masalah tersebut? Boleh langsung jawab Kak ini. Terima kasih. Terima kasih Krisya. Anissa ya namanya. Benar ya? Kak, Anissa. Ini nyatet benar. Oke. Gimana kalau misalnya udah pernah buka toko akhirnya tutup karena mungkin analisa pelanggannya dan segala macam yang kurang, segala macam, nggak apa-apa. Tutup usaha boleh, tapi itu semangatnya dulu rasa boleh. Nah, jadi untuk apalagi di umur teman-teman, tutup buka itu nggak masalah. Maksudnya nggak masalah adalah teman-teman masih mencari apa peluang yang cocok untuk diri teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang harus ditutup, ya lebih baik pilihan seperti itu ya lakukan. Tapi jangan berhenti atau nggak mau coba lagi. Bahkan nanti kalau teman-teman sudah kerja mungkin menjadi seorang pekerja profesional atau mungkin jadi PNS segala macam, teman-teman juga sudah ada ilmunya lebih dulu daripada teman yang lain yang mungkin tidak pernah mencoba untuk berjualan seperti itu. Jadi untuk tutup tokonya tidak masalah, tapi tutup semangatnya yang akan jadi masalah nanti. Nah, caranya gimana biar kita semangat terus? Nah, kakak selalu sampaikan seperti ini juga lembaga ya TMC, jadi teman-teman bisa sama orang-orang yang satu frekuensi, jadi akan menjaga semangat itu terus. Kalau kakak organisasinya yang mungkin akan lebih dominan ke bisnis, karena kakak akan menjaga semangat entrepreneur tadi. Nah, seperti itu. Mungkin kayak gitu, Krisya. Oke, terima kasih Kak Ibni. Jadi intinya gagal itu nggak masalah ya Kak, asalkan kita mau untuk berusaha lagi sampai berhasil. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Wika Niswatul Husni lagi nih Kak. Tadi juga sempat berbicara soal passion tadi. Nah, pertanyaan bagus nih Kak. Terkait personal branding Kak. Gimana sih Kak tips kita dalam melakukan diferensiasi konten dalam personal branding? Karena sejujurnya Wika bingung nih Kak cara konten branding yang dapat membedakan diri sendiri dengan orang lain tapi dengan passion yang sama. Terima kasih sebelumnya Kak. Boleh langsung jawab Kak? Oke, gimana caranya kita nge-branding diri sendiri tapi konsepnya sama? Gampang banget sebenarnya. Tapi mungkin akan jadi lama ya karena menemukan nilainya tadi ya. Gampangnya maksud kakak adalah contohnya nih, kita sebut brand ya, kayak Pepsi sama Coca-Cola. Mereka sama nge-brandnya, minuman soda. Tapi yang ada di kepala kita beda kan ya tampilannya, walaupun sama. Isinya sama aja. Mungkin Coca-Cola lebih coklat, Pepsi lebih ada warna birunya, lebih ke navy blue gitu. Nah, tapi sama. Mereka adalah minuman soda. Ternyata yang membuat mereka beda adalah dari segi logonya dulu. Ya, iya, orang bakal ngeliat ya kalau merah ya Coca-Cola, kalau biru ya Pepsi gitu. Sama kayak brand ambassador yang bilang aku biru kamu orange gitu. Ya udah dia beli yang satu Shopee gitu. Nah, gimana caranya kita nge-branding diri beda dari yang lain? Ya temukan nilai tersebut. Contohnya adalah mungkin sorry namanya siapa tadi? Wika Kak. Wika. Mungkin Wika memang nge-branding sesuatu misalnya hijab nih. Hijabnya
Kakak juga punya brand hijab, tapi beda punyanya kita. Karena Wika itu lebih sukanya motif-motif yang mengantarkan Sumatera Barat untuk dikenal oleh orang lain. Ada ranking-rankingnya gitu. Sementara kalau misalnya brand kakak ya udah hijab polos aja gitu. Nah itu untuk produk ya. Nah, kemudian untuk personal branding gimana? Nah kakak sama Krisya, contohnya Krisya akan lebih suka memoderatorin sesuatu. Kalau kakak lebih suka nge-MC akad aja deh, lebih cepat gitu. Nah, kita sama-sama di dunia public speaking, tapi beda. Nah, jadi carilah nilai yang mungkin teman-teman nggak bakal ditemuin sama yang lain. Seperti itu aja. Jadi termasuk dalam kontennya sendiri. Kontennya sendiri untuk public speaking, contohnya kita bisa lihat YouTuber, banyak banget YouTuber sekarang, tapi beda-beda spesifikasi kontennya itu. Nah, mereka juga udah putar kepala banget gimana caranya beda sama si A dan si B. Nah, caranya adalah balik lagi apa yang mungkin teman-teman bisa lakukan dengan gampang dan itu akan punya nilai, gampang, punya nilai, kemudian bisa dilakukan sehari-hari tanpa beban. Nah, seperti itu. Ya, balik lagi ke passion tadi mungkin akan membantu untuk personal diferensiasi konten personal brandingnya. Seperti itu aja, Wika, Krisya. Oke, terima kasih Kak. Jadi intinya kita harus cari keistimewaan diri sendiri ya Kak. Pasti setiap orang pasti punya keistimewaan. Nah, terima kasih Kak Imi. Selanjutnya, mungkin ini pertanyaan 2 terakhir ya Kak, karena waktu kita juga sebentar lagi habis. Pertanyaan 2 terakhir ini dari Risa Yunika Rahmi Kak. Halo Kak Himi, perkenalkan. Saya Yunika Rahmi dari jurusan Manajemen 21. Sebelumnya Risa mau nanya nih Kak tentang public speaking dalam dunia bisnis. Nah, gimana sih Kak cara biar customer kita tertarik pada usaha kita dengan public speaking kita dan puas dengan servis yang kita berikan, serta selalu menjadikan kita sebagai pilihan utamanya Kak. Nah, gimana tuh Kak? Boleh silakan dijawab Kak. Oke, nah gimana caranya public speaking-nya kita itu bisa berimpact lah sama sales-nya gitu ya, sama penjualan, sama customer, bisa menghimbau new customer dan segala macam. Nah, teman-teman itu harus sesuai dengan apa yang dipaparkan, harus sesuai dengan produknya, harus sesuai dengan line usahanya. Contohnya, kakak dari ilmu komunikasi punya brand, punya usaha di bidang pendidikan. Ya, komunikasi sama pendidikan masih memungkinkan untuk yang sarjana pendidikan deh, yang bikin hal serupa gitu. Lebih interestnya di sana deh. Mungkin kalau misalnya si Ani gitu yang lulusan sarjana pendidikan buka yayasan seperti kakak, kayaknya orang bakal lebih percaya ke dia karena memang dia spesifiknya seperti itu. Ternyata enggak. Walaupun kita berbeda background pendidikan, ternyata orang akan lebih interest ke kita. Nah, kenapa? Karena memang itu tadi personal branding yang kita bangun. Jadi ketika mungkin ada kesempatan untuk berbicara, kita akan mengkaitkan dengan usaha kita akan mengkaitkan dengan aktivitas yang kita lakukan sehingga benar loh. Nah, pengakuan tadi akan membantu kita, teman-teman, pengakuan tadi akan membantu kita untuk memudahkan dalam segi bisnisnya, bagaimana personal branding, public speaking yang kita lakukan untuk membantu usaha kita tadi. Nah, jadi bagaimana caranya ya teman-teman harus banyak berbicara, harus banyak show up, harus banyak memaparkan apa saja tentang produk teman-teman, keunggulan produk teman-teman lewat kesehariannya teman-teman. Contohnya mungkin dulu untuk brand Violeta Flores sendiri, awal-awalnya dulu lagi demam-demamnya startup. Nah, ini paling tinggi sih waktu itu, demam-demamnya film startup. Pada nonton kan ya? Karena itu juga banyak pelajaran di sana, ekonomi dan segala macam. Pada nonton kan ya, drakor startup? Nonton ya? Nah, jadi waktu itu ada kepikiran ide bagaimana caranya biar kita bisa ambil momen ini nih untuk brandingnya kita. Nah, ada kan sesi mereka nikah ya di episode terakhir. Ya udah kita ganti semuanya papan bunganya pakai Violeta, bunganya pakai Violeta dan segala macam. Ternyata jadi booming, jadi hal yang lucu. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan hal-hal yang mungkin relate sama keadaan sekarang, sama yang teman-teman lakukan, kemampuan teman-teman dan produk teman-teman. Udah itu aja. Lakukan secara terus-menerus.
Nah, jangan hari ini ngelakuin, habis itu 3 bulan lagi deh baru melakukannya lagi. Jadi orang nggak bakal ingat gitu. Tapi hari ini bahas yang ini, mungkin bikin timeline-nya. Hari ini bahas yang ini, tentang pendidikannya seperti ini, tentang fashion-nya seperti ini. Mungkin ada yang usaha di bidang fashion, fashion-nya seperti ini, bahas tentang model, contohnya Gigi Hadid hari ini kayak gini. Nah, habis itu sesuaikan dengan produk teman-teman, kemudian selang 1 hari teman-teman bahas yang lain juga. Jadi kayaknya kalau tanya ke siapa ya tadi yang nanya, lupa kakak. Kalau tanya ke ini dia bakal ngerti deh, karena dia ngeliat, karena dia emang terlibat dalam hal itu. Mungkin kayak gitu, Kresya. Oke, terima kasih Kak Imi. Jadi intinya kita harus konsisten ya untuk berorientasi pada produk kita. Jangan males-malesan, pokoknya kita harus terus berusaha. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Imi, dari Hasna Irfani. Nah, jadi pertanyaannya Kak kurang lebih seperti ini Kak. Kasih tips dong Kak tentang menjadi public speaker yang berani dan juga public speaker yang handal lah gitu Kak. Terima kasih Kak. Atas nama siapa tadi, Kresya? Yang nanya siapa namanya? Hasna Kak. Hasna. Oke, Hasna, gimana caranya menjadi seorang public speaker yang handal? Caranya nggak muluk-muluk, caranya emang konsisten, habis itu latihan yang banyak, dan emang tahan banting yang termasuk percaya dirinya, mau dibabak belurinnya gimana? Ya, kalau dibilang yang nggak baik sama orang, kita akan tetap melakukan hal yang baik tersebut. Kita udah ngelakuin hal baik nih, tapi tetap dinilai nggak baik sama orang. Jangan insecure gara-gara itu. Tapi kalau misalnya kita dibilang nggak baik, kita udah melakukan hal baik, ya udah teruskan aja. Karena itu akan berdampak baik juga buat kita. Nah, gimana tipsnya? Yang pertama, teman-teman harus banyak latihan, tahu maunya seperti apa, ya, sukanya di mana. Contohnya memang public speaking di bidang apa ya, yang lagi booming sekarang. Contohnya, oke lah nggak jauh-jauh dari kakak. Contohnya di bidang pendidikan, ya kakak akan sering membahas tentang pendidikan, berkumpul dengan orang-orang yang mungkin bisa bertukar pikiran dengan pendidikan, ya, organisasi, atau mungkin ikut kegiatan event-event yang mungkin bisa bikin update deh tentang pendidikan Indonesia saat ini seperti apa. Karena nanti teman-teman kalau misalnya udah selesai kuliah, teman-teman yang akan kontrol diri teman-teman sendiri. Maksudnya adalah nggak ada lagi yang menuntut teman-teman untuk belajar A, B, C, tapi teman-teman yang perlu itu. Kalau di kampus masih ada tuntutan seperti itu kan, kita harus ngikutin SKS, kita harus ngikutin mata kuliah apa dan segala macam. Tapi kalau sudah selesai, teman-teman yang harus menentukan teman-teman ingin belajar apa, pengen apa, atau nggak pengen apapun. Nah, balik lagi itu. Jadi tipsnya adalah cari tahu dulu apa yang teman-teman mau, pengen dibentuk seperti apa personal brandingnya, sehingga bisa menjadi seorang public speaker sesuai bidangnya. Bidangnya tadi boleh passionnya, boleh bidangnya tadi boleh nanti main jobnya, mau jadi kerja di BUMN pun, mereka yang punya public speaker, mereka akan lebih selangkah, mungkin beberapa langkah dari teman-temannya yang mungkin kerja di BUMN juga, tapi nggak bisa jadi public speaking. Nah, akan ada efeknya nanti yang akan teman-teman rasakan. Nah, kemudian setelah latihan dan segala macam, teman-teman akan dikenal orang dan brand diri teman-teman akan melekat dengan hal itu. Nah, mungkin itu aja untuk Hasna, ya. Oke, terima kasih Kak Imni. Itu tadi tips-tips bagaimana supaya kita bisa memiliki skill public speaking yang bagus. Nah, itu tadi sesi diskusi kita bersama Kak Imni, yang pastinya seru banget ya. Dan sayangnya tidak semua pertanyaan bisa kita jawab di kesempatan kali ini, karena waktu kita yang memang sangat terbatas. Semoga pertanyaan-pertanyaan lain bisa terjawab di kesempatan lainnya. Nah, baiklah, karena sesi tanya jawab kita pada siang hari ini sudah selesai, maka kita akan berlanjut ke sesi acara berikutnya, yaitu pemberian sertifikat pemateri yang kali ini akan diserahkan oleh Bang Rizky Ramadan Siregar selaku Ketua Panitia acara webinar kita pada siang hari ini. Untuk itu, kepada Bang Rizky, disilahkan. Oke, terima kasih Kresa.
terima kasih juga buat Kak ini yang udah doakannya. Terima kasih juga Kak atas ilmu yang bermanfaat Kak. Mungkin Kak ini ada kenang-kenangan Kak dari lembaga manajemen dan tim sertifikat Kak. Oke. Mungkin bisa Udah di-capture ya. Oke, terima kasih Rizky. Diterima ya sertifikatnya. Kak. Kak. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Rizky atas penyerahan sertifikatnya. Dan itulah tadi proses penyerahan sertifikat pemateri. Dan dengan berakhirnya proses penyerahan tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Himi yang telah berkesempatan untuk bergabung bersama kita berbagi ilmunya. Terima kasih Kak Himi. Terima Nah, kasih kemudian- teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang lain yang lebih dalam tentang public speaking dan segala macam, boleh di Instagramnya, boleh di WA-nya, minta sama ketua aja. Nah, tuh ya, bagi peserta yang ingin follow up lagi nih sama Kak Imi, nanti boleh minta nih sosial medianya Kak Imi. Nah, untuk itu, saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara kita dengan sangat antusias. Tapi sebelum saya tutup acaranya, maka kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk yang kedua kalinya. Nah, untuk itu peserta diharapkan untuk menghidupkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Selain itu, saya ingatkan juga kepada seluruh peserta bahwasanya link absen kita sudah dibagikan oleh panitia lewat kolom chat. Nah, jadi peserta silakan mengisi absen lewat link ini karena ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat kita nantinya. Baiklah, diharapkan kepada peserta untuk menghidupkan kameranya. Karena di sini kita ada 11 slide ya, terlalu banyak. Jadi saya akan screenshot kurang lebih 3 slide saja. Oke. Yang pertama untuk slide 1. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Yang terakhir slide ketiga. 1, 2, dan 3. Oke, Rame itu ya. tadi. Ramai ya, Kak, nggak mungkin kita screenshot per slide ya. Nanti bisa sampai malam nih. Nah, itu tadi sesi pemotretan atau sesi dokumentasi yang kedua. Sekali lagi saya ingatkan kepada peserta bahwasanya link absen sudah tertera di kolom chat. Nah, jadi boleh ya langsung diisi. Jangan ketinggalan karena itu salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat webinar hari ini. Nah, untuk itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Kak Himi yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dan antusias di dalam acara kita pada siang hari ini. Untuk itu, saya selaku moderator, mohon maaf dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.